Tahun 2000 jadi masa yang paling kelam bagi Kang Faiz, seorang pria asal Kuningan yang merantau ke Jakarta. Warung kopi dan Indominya di kawasan Jakarta Timur bangkrut karena persaingan makin ketat. Awalnya ramai, tapi perlahan pelanggan pindah ke warung-warung baru yang lebih modern. Hutang menumpuk, peralatan dijual, bahkan motor satu-satunya harus digadaikan. Dalam keputusan itu, Kang Faiz mulai mencari jalan pintas. Seorang teman lama bercerita soal pesugihan jual beli tuyul di kaki Gunung Ciremai. Katanya banyak orang mendadak kaya setelah memelihara makhluk gaib itu. Kang Faiz yang tadinya tak percaya, akhirnya tergoda. Malam Jumat Kliwon, Kang Faiz berangkat ditemani seorang pemandu spiritual. Mereka berjalan ke sebuah hutan di kaki Gunung Ciremai, membawa sesajen berupa bunga 7 rupa, kemenyan, dan seekor ayam hitam. Ritual berlangsung sunyi saat asap kemenyan memenuhi udara. Tiba-tiba terdengar suara-suara aneh, seperti anak kecil tertawa pelan di semak-semak. Kalau mau tuyul datang, harus ada tumbal darah. Bisa ayam, bisa juga manusia, ujar si pemandu. Kang Faiz tertegun, ia bisa menerima kalau hanya ayam, tapi saat disebut manusia, wajahnya begitu pucat. Waduh, kalau itu mah saya mundur, Kang. Saya nggak tega, katanya sambil menelan ludah. Ritual itu gagal, sesajen berserakan, dan di telinganya masih terngiang suara-suara kecil yang menertawakan. Malam itu Kang Faiz pulang dengan hati campur aduk, diiringi mimpi buruk berhari-hari. Tidak menyerah begitu saja, Kang Faiz masih mencari cara lain. Kali ini ia ditemani Pak RT di kampungnya. Mereka mendengar ada sebuah makam keramat yang dipercaya bisa mendatangkan kekayaan asal tirakat dilakukan dengan sungguh-sungguh. 3 malam berturut-turut Kang Faiz berpuasa mutih, hanya makan nasi putih dan air putih. Lalu duduk bersila di depan makam sambil membaca doa-doa yang diajarkan. Pada malam ketiga suasana berubah. Angin tiba-tiba berhembus dingin. Dari balik pepohonan, muncul sesosok bayangan hitam besar dengan mata merah menyala. Kang Faiz langsung kaget, tapi tak bisa bergerak. Pak RT yang ada di dekatnya pun hanya bisa diam, seperti mulutnya terkunci. Dari kabut tipis itu, wujudnya makin jelas seekor ular raksasa, sebesar pohon kelapa, dengan wajah perempuan cantik di kepalanya. Rambutnya panjang terurai, matanya sayu namun menakutkan. Lalu sosok itu mendekat, lalu berbisik dengan suara menggema. Faiz, ikutlah padaku. Menikahlah denganku. Akan kuberi kau kekayaan tanpa batas. Tapi kau harus menyerahkan hidupmu untukku. Tubuh Kang Faiz gemetar. Jantungnya berdegup deras. Ia tahu kalau ia menyanggupi, maka hidupnya bukan lagi miliknya. Tapi kalau menolak, ia tak tahu apa yang akan terjadi. Dengan sisa keberanian, Kang Faiz berteriak, "Saya nggak mau, saya manusia biasa, bukan untuk jadi suami siluman." Tiba-tiba angin bertiup kencang. Sosok ular itu mengeluarkan suara mendesis keras, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan bau amis menyengat. Sejak malam itu, hidup Kang Faiz tidak pernah sama. Ia sering didatangi mimpi buruk, menikahi wanita cantik yang tiba-tiba berubah jadi ular. Saat bangun tidur, tubuhnya penuh luka cakaran dan lebam tanpa sebab. Warung kopi yang coba ia buka kembali selalu gagal. Entah kena razia, dirampok, atau sepi pembeli.
Pernah suatu malam ketika sedang duduk sendiri, Kang Faiz mendengar suara perempuan memanggil namanya dari arah dapur. "Faiz, ikutlah padaku." Namun saat ia periksa, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada jejak lendir basah di lantai, seperti bekas hewan melata. Pak RT yang dulu ikut tirakat bersama pun jatuh sakit aneh. Badannya kurus kering, matanya kosong, dan tak lama kemudian meninggal dunia dengan wajah ketakutan.